kenapa nggak mau ngomong, kan ada gue gitu kan. Saat itu juga saya emang kebetulan lagi ada uang pas-pasan, saya kasih uang 30.000 buat dia makan. Karena setiap saya butuh temen itu ya adanya dia lagi gitu. Kayak saya butuh pertolongan, dia datang. Saya saat ulang tahun, dia yang datang. Saya galau, dia nemenin. Saya lagi kacau, dia lagi kan. Selamat datang di podcast kita SK Group. Halo. Boleh diperkenalkan siapa namanya? Hai, saya Atin Atin. dari Nah, Cikarang. Mbak atau apa panggilnya? Mbak, Bebas? bebas ya. Kakak. Oke. Halo Kak Atin. Halo. Eh, Terima kasih sudah mampir di podcast kita. Ya, hari ini Dengan kita senang mau hati. meminta waktunya untuk coba sharing. Boleh. Kayak ada banyak hal menarik dari seorang Atin. Tapi boleh ceritain atau boleh bagi dong 2 hal aja yang menarik dari seorang Atin sih apa sih? Menarik. Iya. Apa ya? Saya menyenangkan begitu aja sih. Menyenangkan. Saya menyenangkan udah gitu aja. Oh, berarti cuma satu nih. Saya Oke. menyenangkan. Nah, kalau menyenangkan itu pasti kelebihannya. Nah, coba ceritain dong kenapa memilih menyenangkan selain banyak hal kelebihan dari seorang Atin. Karena gimana ya? Pengen bikin orang seneng aja udah gitu. Oh. Bikin orang di sekitar nyaman kayak gitu. Kecuali orang di sekitarnya nggak bikin masalah, dikit aja. Kalau cari masalah ya berarti beda cerita dong. Iya. Kalau untuk di komedi itu punya sosok yang inspirasi apa? Siapa? Dan apa? Komedi siapa ya? Yang lucu sih. Iya. Yang lucu siapa ya? Andre, si Denny Cagur, banyak sih. Apa yang paling menginspirasi dari mereka untuk Mbak Atin? Atau Kak Atin? Ya, yang menyenangkan. Oh, oke. Jadi temen dia kayaknya menyenangkan gitu. Jadi nyaman, jadi asik gitu. Jadi Nah. kita nongkrongnya asik, nggak basi, nggak garing, ya nggak? Iya. Nah, kalau kita ngomongin kelebihan kan pasti ada kekurangannya juga nih. Nah, boleh dikasih tahu dong ya, sebagai warning nih, jangan sampai nanti kalau sama Mbak Atin ini harus ada kayak semacam lampu merahnya gitu. Apa gitu kekurangannya gitu. Kekurangan saya ya, Pak. Bicara kekurangan banyak banget sih, Om. Lebih ke ini sih, emosinya kadang ya nggak bisa kadang ya suka nggak bisa ketahan juga tuh kalau udah banyak yang gimana ya, pancingan gitu lah. Orangnya nggak tegaan tapi ya gampang juga buat kesulut emosi gitu sih, Om. Tapi dari situ suka cepet kayak ngerasa nih gila gue salah nih gitu, wah gue salah nih begini. Cepet sadarnya gitu, itu salah tapi tetap cepet disadarinya kayak gitu. Kayak Kalau labil. Kak Atin, kalau misalkan lagi ada sesuatu yang mau disampaikan gitu atau mau di-sharing, kira-kira memilih siapa? Ke sahabat kah? Ke teman kah? Atau ke orang tua? Sharing masalah pribadi. Apa saja? Sharing yang misalkan mengalami suatu masa di mana memendam rasa itu ingin bercerita. Ya. Nah, biasanya memilih ke siapa? Teman kah? Orang tua kah? Atau tetap memendam aja? Gimana porsinya sih, Om ya? Kadang ya kalau lebih banyak cerita sih pasti sama sahabat. Kalau ke orang tua kan lebih takut jadi pemikir, jadi beban gitu. Jadi lebih banyaknya memang sama sahabat sih kalau untuk cerita. Coba kasih tahu dong ke kita, siapakah orang itu?
Orin sih dari dulu sampai sekarang jadi temen cerita ya dia. Iya. Dan kebetulan karena kita pernah tinggal bareng, jadi ya udah nggak ada yang ditahan, udah nggak ada yang dijaga-jaga lagi gitu, udah buka aja deh semuanya gitu. Coba kasih tahu kita dong, sudah berapa lama sih bersahabat sama Bu Orin? Waduh, untuk mulai dari tahun berapa sih saya kurang ya. Ya kita dari gadis berawal sih kita kerja PT bareng, satu PT. Saat itu dia jualan celana jeans dan kebetulan saya itu orang yang suka belanja. Jadi setiap bulannya itu saya tuh beli terus ke dia. Dari situ nah semakin dekat jadilah sering jalan sampai akhirnya bisa jadi temenan, sahabatan kayak gitu. Sampai sejauh sampai sekarang ini. Nah, mungkin banyak hal kocak atau hal apa jahil ataupun juga hal baik ataupun hal yang jelek ya, itu bisa membuat kita jadi sahabatan dan dekat. Coba kasih tahu ke kita dong kesan pertama atau secara keseluruhan kesan dari seorang Orin untuk Kak Atinnya. Pertama kali saya ngerasa kayak klik gitu sama dia ya. Kalau saya kan orangnya pengen yang temenan tuh yang sama-sama rame, nggak yang ambekan, nggak yang marah-marahan kayak kita yang ceplos-ceplos aja udah gitu. Iya. Nah sama dia tuh kayak nemu langsung klik, wah enak nih orangnya gitu, nggak gampang sakit hatian gitu. Kita bercanda mau gaya apa aja gitu kan, asik. Ya semakin didalami masih kayak makin nemu hal baru. Ih orangnya baik banget gitu. Ih orangnya care banget kayak gitu. Semakin jauh semakin mengenal dia tuh banyak hal-hal baik yang saya temuin di diri dia. Iya. Nah, kalau sekarang yang kita kenalkan Orin sebagai sahabatnya Kak Atin kan sudah menjadi seorang usahawan. Betul. Nah, sebagai sahabat, coba apa arti persahabatan kalian di matanya Kak Atin? Wah, artinya apa sih? Aduh, dia berharga banget sih. Dia istimewa. Istimewa karena nggak ada duanya. Kan cuma dia satu-satunya doang. Satu-satunya orang yang ya care, yang mau mendengar cerita, baik udah pasti, sering berbagi, siap nolong temen, pokoknya istimewa banget. Pokoknya Allah, saya merasa beruntung dipertemukan sama dia udah gitu. Oh, sampai segitunya Iya, ya. saya beruntung. Nah, ini kan namanya proses memilih seorang Orin menjadi sahabat itu kan nggak mudah ya. Karena kan kalau kita lihat sekarang itu kan banyak yang bisa datang pergi dengan begitu aja. Teman hanya datang di saat senang, terus akan hilang di saat susah. Di momen apakah yang membuat Kak Atin nih benar-benar, oh ini Orin dan dia yang bakal jadi sahabat saya. Momen apakah itu? Momen apa ya? Karena setiap saya butuh temen itu ya, adanya dia lagi, gitu. Kayak saya butuh pertolongan, dia datang. Saya saat ulang tahun, dia yang datang. Saya galau, dia nemenin. Saya lagi kacau, dia lagi kan. Kayak wah kayak nggak ada orang lain lagi gitu, dia lagi. Kayak maka dari situ mikir, gila ada the best banget lu, the best. Nggak ada duanya. Jadi di segala momen itu selalu ada ya? Dia. Itu dari perjalanan kita dari gadis ya. Iya. Jadi kita tuh udah ngelewatin banyak hal berdua. Dari yang seneng, susah, bahkan saya juga sedikit banyaknya menyaksikannya perjalanan dia dari mulai merintis usaha sampai alhamdulillah sekarang udah jadi big boss. Udah luar biasa ya. Dia emang sejak dulu banyak nolong orang, banyak bantu orang, banyak bermanfaat, buat banyak orang. Pokoknya lu mantep. Baru saja sebagai seorang sahabat merayakan ulang tahunnya yang ke-33. Ya. Dan tadi sempat bercerita dari memulainya dari masa bujang, mungkin hal kegilaan apapun masih tahulah satu sama lain. Ya. Nah, sekarang beliau juga udah berkeluarga.
apa yang mau disampaikan ke beliau di usianya yang udah ke 33 dan harapannya ke depannya seperti apa? Harapannya pertama sih pengen dia sehat terus. Hmm. Sehat terus. Saya paling gak suka nih kalau begini. Paling gak demen nih. Pengen dia sehat terus, pengen dia jangan jauh-jauh deh dari gue selalu butuh lu soalnya. Jangan jauh-jauh deh dari gue selalu butuh lu soalnya. Banyak hal om, banyak hal. Saya boleh cerita gak sih dari perjalanan kita dulu? Ada satu momen dulu kita ngekos berdua. Saat itu saya tanya, kita kan bahasa tuh kayak yang gitu ya. Yang udah makan belum? Belum. Jam segini belum makan? Iya, kata dia. Punya uang? Enggak. Baru kali ini dia jujur. Biasanya setiap ditanya selalu, maksudnya tuh apa yang jadi kekurangan dia tutupi. Baru tapi saat itu dia baru jujur. Dia nggak punya uang sama sekali saat itu. Kenapa nggak mau ngomong? Kan ada gue gitu kan. Saat itu juga saya emang kebetulan lagi ada uang pas-pasan. Saya kasih uang 30.000 buat dia makan. Kayak gila, nih orang lu tuh udah banyak bantu gue gitu. Kasih kesempatan buat gue juga berbalik bantu gitu. Kenapa nggak mau cerita? Kenapa nggak mau sharing? Tahan sendiri om. Kayak ngerasa gila nggak ada gunanya dong gue temen gitu kan. Kenapa harus ditanggung sendiri? Kenapa harus dirasain sendiri? Kayak gitu. Sementara lu juga udah banyak bantu. Kayak gitu sih om. Dia tuh orangnya selalu lebih mementingkan orang lain ketimbang diri dia sendiri. Dia lebih mementingkan perut orang daripada perut dia sendiri. Dia bener-bener enggak mikirin diri dia sendiri, bahkan lebih mementingkan orang lain. Kayak gitu om, yang bikin saya gila, ada ya orang kayak gini. Istimewa banget. Masya Allah, Masya Allah. Makanya gue pengen lu sehat terus, lu panjang umur. Semoga usaha lu semuanya maju, pesat. Gak ada orang yang jahat, jauhkan dari orang jahat. Itu om, itu sih yang selalu saya doain. Yang itu loh pokoknya. Tapi saya juga punya cerita, ada satu hal, momen yang nggak bisa saya lupa juga. Ini banyak sih sebenarnya ya, hal gila yang saya lewatin. Itu cerita sedih dulu, saya pengen yang cerita happy-nya ya. Ya. Ada satu momen, ya namanya juga kita jadi masa-masa lagi gadis ya. Jadi ceritanya kita pengen jalan-jalan, nonton lah gitu ya, nonton. Sementara kita pada bokeh nih. Bingung dong kita, wah gue pengen jalan gimana nih gitu kan. Gini aja, lu kan lagi deket sama cowok nih. Dia kan baik nih orangnya gitu kan. Ajak nonton, dikontak lah tuh sama tuh orang. Sebutlah orangnya ya, Orin. Dikontak lah sama Orin gitu. Jalan yuk, ya nonton lah. Nggak cuma berdua, dia diajak, kita bawa temen. Jadi kita tuh berempat sampai orang cowok yang diajak. Di dalam bioskop kita asik bertiga. Ini si cowok yang ngajak tuh cuma buat ngebayarin doang. Jadi kacangin. Kita nonton ya sedih bertiga, ketawa aja bertiga. Jadi bener-bener lu datang cuma bayarin kita doang. Kalau orangnya masih ketemu sih saya cuma pengen bilang makasih banyak, semoga lu banyak rezeki ya. Ada udah nolong kita, jadi kita nggak garing hari itu, jadi happy. Banyak momen dah pokoknya, banyak sebenarnya hal gila kayak gitu. Ya ternyata Satu lagi boleh nggak saya bocorin? apa tuh? Boleh diceritain. Ada satu momen lagi. Apa tuh? Saat dia putus sama Bapak Sugeng. Ada satu momen. Dia pernah putus loh. Ya namanya juga masalah percintaannya nggak Iya, ya? iya. Dia pernah putus. Dia nggak mau makan, nggak mau minum. Waduh. Gila nggak? Dia nangis seharian. Yang mutusin siapa? Bapak Sugeng.
Ya kalau nggak salah Bapak Sugeng sih. Dia nggak mau makan, nggak mau ngapa-ngapain, nangis. Gue putus gitu. Lu putus ya putus, kalau nggak makan lu mati, gitu kan. Akhirnya saya suapin, dia sambil nangis. Saya suapin makan, dia tetap nangis. Gimana dong, gitu. Ini nangisnya karena Sumpah dia nggak nanti pernah nggak galau. mau ditraktir lagi atau gimana Dia nih? nggak pernah galauin cowok, nggak pernah. Oh. Saya temenan dia, sama kenal dia baru satu orang, si lakinya doang ditangisin. Bener. Gila. Gila lu. Dia tapi di antara kita yang paling suci dia doang. Suci dari dosa. Suci dari butiran debu. Emang Jadi- dia doang paling baik, paling best lu. Jadi selain dulu dia nangis ngerengek dari orang tua, jadi orang pertama selain dari orang tua yang Iya, bikin nangis. betul. Berarti Mas Sugeng ya? Orang tua udah pasti dia kalau cerita orang tua kita pasti melau. Yang kedua ya itu Bapak Sugeng. Bapak Sugeng mantap. Aduh. Iya, kita udah sampai di penghujung waktu. Terima kasih untuk waktunya sudah mampir di sini, udah bercerita. Pasti banyak hal yang mungkin akan diceritain sebagai seorang sahabat, bahwa sahabat itu bukan karena uang atau bukan karena material, tapi waktu dan juga dengan kebaikan hati yang ditawarin itu yang membuat kita memilih orang atau menjadikan orang itu sebagai sahabat. Bahwa sahabat itu akan dibuktikan dengan waktu, dibuktikan dengan kesetiaan, dengan loyalitasnya dia terhadap kita. Terima kasih sudah mau berbagi cerita hari ini. Nah, kedepannya kita juga berharap bahwa persahabatan ini terus berlanjut Amin. sampai hanya maut yang memisahkan. Amin. Ya. Oke, terima kasih. Nanti kita akan lanjut di sesi berikutnya. Bye. Aci.